Halo anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kembali kita akan belajar lagi tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Diambil dari PPKN tema 5 subtema 1. Ya, kelas 3 SD MI. Kita mulai ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat memahami arti sikap bersatu. Dan 2. Siswa dapat mengidentifikasi sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, di semester 1 kemarin kita telah belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, jika kalian belum paham betul, kalian bisa melihat kembali video ibu sebelumnya di semester 1. Nah, keberagaman di Indonesia itu akan kita pelajari pada tema kali ini. Nah, sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman. Kalian harus tahu itu. Nah, keberagaman itu meliputi keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Nah, meskipun penuh dengan keberagaman, Indonesia tetap satu dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika ada kepanjangannya itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro, yang artinya berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran bermuka dua. Nah, hal itu mempunyai makna. Meskipun berbeda suku, agama, dan budaya, tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bagus. Di Indonesia, asal-usul orang tua kita menjadi daerah asal kita. Misalnya, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri dari beragam daerah. Misalnya, ibu lahir di Salatiga, anak ibu misalnya lahir di Jogja. Nah, daerah asal anak ibu tetap dari Salatiga. Begitu. Nah, mengenai suku bangsa, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Nah, apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh garis keturunan yang dianggap sama seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Nah, suku bangsa di Indonesia itu tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Antara lain di 5 pulau besar di Indonesia yang akan kita fokuskan belajar hari ini. Ada Pulau Sumatera, ini dia. Lalu ada Kalimantan. Nah, lalu ada Jawa. Kemudian ada Sulawesi. Dan ada juga Papua. Oke, kita mulai bahas suku di Pulau Sumatera. Nah, kalian masih ingat kan Sumatera ada di sini. Nah, jika diperbesar, Sumatera adalah ini. Nah, di manakah suku-sukunya? Nah, ini Batak ada di sini. Lalu Aceh ada di sini. Suku apalagi ya? Melayu, Anak Dalam, Lampung, dan lain-lainnya. Nah, ini dia contoh pakaian adatnya. Nah, sekarang suku di Pulau Jawa, kalian tahu kan Jawa? Nah, jika diperbesar maka akan menjadi seperti ini. Nah, yang ada adalah Banten, suku Banten tuh ada di sini di nomor 2. Lalu ada suku Baduy ya.
Baduy dan Banten itu ada di sini. Yang nomor 2 tadi Betawi. Dan 3 itu Sunda. Ya, lalu 4 Jawa, suku Jawa, dan 6 itu Tengger yang ada di Jawa Timur. Nah, ini dia kebayanya. Nah, sekarang suku di Pulau Kalimantan. Ya, kita lihat Kalimantan, maaf, itu di peta harusnya merah ya, yang merah itu. Nah, di Kalimantan Timur itu ada suku Dayak dan Banjar. Lalu di mana ini? Kalimantan Barat ada Kutai dan Pasir. Lalu Melayu adanya di Kalimantan Tengah. Dan ada Bugis Baru, Bulungan, dan Suluk. Ngerti anak-anak? Nah, yang Sarawak dan Sabah itu adalah negara Malaysia. Nah, kemudian suku di Pulau Sulawesi. Coba kita lihat, Sulawesi adalah di sini. Ada Minahasa, letaknya di sini. Dan ada juga suku Mandar ada di Sulawesi Tengah. Lalu ada di Sulawesi Selatan, kita lihat Kaili dan Mori. Kemudian ada suku di Sulawesi Barat, Bugis dan Toraja. Nah, Gorontalo ada di Gorontalo juga. Selanjutnya suku di Pulau Papua, Provinsi Papua. Kita lihat. Nah, ini masih salah lagi, maaf ya. Panahnya harusnya ada di yang orange. Nah, ini ada suku Asma, Dani, Amungwe, Korawai, dan masih banyak lagi suku yang ada di Papua. Kalian bisa belajar nanti lagi. Ada Muyu juga, dan ini adalah contoh pakaian adatnya, salah satu pakaian adat yang ada di Papua. Nah, selanjutnya suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini ya, Bali dan Nusa Tenggara terlihat kecil. Nah, jika diperbesar menjadi seperti ini. Nah, sukunya yang ada di Bali ada suku Bali, dan di Nusa Tenggara ada Sasak. Nusa Tenggara Barat ada Dompu, dan Nusa Tenggara Timur ada suku Alor. Bagus sekali pulaunya, kalau kalian pernah ke sana, bagus bukan? Nah, yang belum ke sana bisa ke sana. Ke Lombok, ke Bali, ke Nusa Tenggara. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, selain beragam suku, Indonesia juga memiliki keberagaman budaya, di mana kebudayaan daerah yang beraneka ragam merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, budaya daerah merupakan akar budaya nasional yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagaman budaya bangsa Indonesia ada yang berbentuk upacara keagamaan atau yang bersifat religi. Lalu kesenian, bahasa daerah, rumah adat, dan makanan khas yang akan kita bahas nanti. Nah, masakan Indonesia itu adalah salah satu tradisi kuliner paling kaya di dunia dengan cita rasa yang kuat. Maksudnya cita rasa yang kuat ini memakai banyak rempah dan bumbu-bumbu ya. Nah, coba kita lihat. Keanekaragaman masakan daerah dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia serta ada pengaruhnya dari negara asing. Kekayaan jenis makanan merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi bangsa. Nah, berikut ini adalah beberapa makanan khas daerah yang terkenal namanya dan juga kelezatannya. Meskipun masih banyak lagi makanan daerah yang lainnya yang mungkin belum bisa kita bahas hari ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini banyak daerah dengan nama makanan khasnya ya. Ada mie Aceh dari Aceh,
Lalu Bika Ambon dari Medan, bukan dari Ambon ya. Lalu rendang dari Padang, enak sekali ini. Pempek begitu juga, ada banyak macamnya dari Palembang. Kemudian mie Bangka, ada loh di sini. Nah, kemudian ada seruit, ikan dengan bumbu khas dari Lampung. Lalu ada gudeg Jogja, pasti kalian pernah makan kan? Lalu ada kerak telur dari Jakarta, nah seperti ini. Dan rujak cingur, seperti ini. Lalu ada, kita lihat. Nah, ini dia ayam taliwang. Oke, selanjutnya. Semoga kalian paham. Lanjut lagi. Nah, makanan khas yang lainnya adalah ayam betutu dari Bali. Lalu ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Lalu ada ikan kuah kuning dan dipadu dengan papeda seperti bubur dari sagu itu ya, berasal dari Papua. Lalu ada coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Ini ada es pisang hijau dari Sulawesi, segar sekali. Lalu ada lotek dari Jawa Tengah. Nah, itu dia makanan khas dari beberapa daerah yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti kalian cari tahu sendiri ya makanan-makanan daerah lainnya. Nah, kesimpulannya hari ini adalah suku, agama, dan budaya boleh berbeda-beda, tetapi dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita galang persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan sangat diperlukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, sikap persatuan akan dapat meringankan permasalahan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nah, semoga kalian memahami pelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar dan cerita dan akan mengerjakan soal. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Nah, ada ceritanya. Ini adalah gambar Festival Makanan Nusantara dari SD Nusantara. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi. Naido tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Nah, Lani selalu tersenyum ramah. Coba nanti kalian lihat sendiri mana yang Lani, mana yang memakai baju Bali, pakai Maluku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada di buku kalian, ada tabel. Nah, yang akan Ibu bahas pada saat ini. Berikut ini adalah informasi yang kita dapat dari Festival Makanan Nusantara SD Nusantara. Nah, coba kalian lihat. Nomor 1 tadi disebutkan Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Barat, Papua. Nah, coba kalau di Jawa Tengah ada makanan khasnya yaitu mendoan, getuk, lumpia. Sedangkan di Jakarta ada kerak telur, nasi uduk, gado-gado seperti yang tadi sudah kita bahas, kerak telur. Lalu di Bali ada bebek betutu, nasi tepeng, dan bubur mengguh. Maaf ya kalau Ibu mengucapkannya salah. Lalu di Sumatera Barat ada kalimui, makanannya gazebo dan lompong sagu. Dan di Papua, seperti yang kita bahas tadi ada papeda, lalu martabak sagu, dan udang selingkuh. Nah, sekarang pakaian adatnya Jawa Tengah yaitu pakaian Jawi Jangkep. Sedangkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Nah, untuk Festival Nusantara itu mungkin bisa ditambahkan rumah joglo sebagai dekorasi penunjangnya ya.
karena rumah joglo adalah rumah khas di Jawa Tengah. Nah, sekarang DKI Jakarta, pakaian adatnya biasanya menggunakan baju koko dan sadaria. Lalu ibu kota Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta. Nah, mungkin untuk dekorasinya keperluan pameran festival itu bisa diletakkan gambang atau alat musik ya dari daerah Jakarta. Lalu ada boneka ondel-ondel, bisa tuh buat dekorasi. Lalu di Bali ada, nah di Bali ini ada baju safari dan kebaya Bali. Lalu ibu kotanya Provinsi Bali adalah Denpasar. Dan mungkin bisa mendekornya atau menghiasnya dengan gambar tari pendek, tari kecak, dan mungkin leak juga ya, bisa patung leak. Lalu di Sumatera Barat ada pakaian adat Limapeh Rumah Nan Gadang. Nah itu yang kepalanya itu ada kayak seperti bentuk rumah gadangnya. Lalu ada Bundo Kadoang. Dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Padang. Dan mungkin di festival itu bisa membuat dekorasi rumah gadang. Rumah gadang itu rumah khas daerah Padang. Nah, kemudian di Papua ada pakaian adat, pakaian Holim dan Sali yang tadi sudah ada contohnya. Papua beribu kota di Jayapura dan mungkin bisa menggunakan patung Asmat sebagai dekorasi tambahan di festivalnya. Nah, begitu anak-anak, semoga kalian lebih paham untuk pelajaran hari ini. Dan Ibu sangat berterima kasih karena kalian sudah bersungguh-sungguh belajar. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, semangat, Tuhan memberkati.